Baik mahasiswa yang mengikuti mata kuliah elemen struktur baja, kita teruskan pembahasan tentang tugas yang telah saudara lakukan. Untuk kali ini saya akan membahas tentang sambungan yang ada di balok kolom dan balok. Untuk saat ini yang balok kolom dulu, tapi dengan sistem baut friksi ya, atau baut gesek. Ini soal yang telah saudara kerjakan. Di sini ada P 10 ton, ada jarak 17 cm. Dan ini tabel profilnya, tabel profil WF ini dan WF 400 ini ya. Nah, kita sekarang mau menyambung balok dengan kolom ini dengan menggunakan baut, tapi tipenya bukan geser tumpu tapi tipe friksi. Nah, nanti gimana kita ngitungnya tipe friksi ini, hasilnya seperti apa, kita lihat berikutnya. Nah, ini baut yang sudah terpasang pada perhitungan sebelumnya dengan geser tumpu, jumlahnya 6 ya, jumlahnya 6. Jarak-jaraknya seperti ini sudah kita tentukan kemarin. Nah, sekarang kita cek baut ini, kalau bautnya adalah tipe gesek, gimana kondisinya, apakah dia masih kuat atau perlu tambah atau terlalu besar. Nah, konfigurasi tetap ya, kita menggunakan baut diameter 22 ini pada awalnya ya. Kemudian kita ketemu TB nya di dalam tabel J31M ini. Kemudian luas penamanya sekian ya. Kemudian kita hitung gaya tarik yang terjadi ya pada baut tariknya. Ini di sini ini ada kombinasi tarik geser, yang di bawah ini kombinasi tekan dan geser. Nah, oleh karena itu kita cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi kemampuan baut tarik itu ya, dia akan menerima beban sebesar MU dikalikan Y max itu terjauh, dibagi dengan sigma Y kuadrat, itu adalah jarak ini kuadrat, ini ke sini kuadrat, ini ke sini kuadrat, ini ke kuadrat. Makanya di sini 4 kali ya. 4 kali, ini adalah momennya yang sudah kita hitung ya, 75 kali 10 ya, ketemunya 750.000 kg cm. Ini kalau kita hitung TU nya akan ketemu 18.750. Ini berarti TU ini dipegang oleh 2 baut tarik ini ya. 2 baut ini adalah, saya tulis di sini untuk 2 baut. Nah, berdasarkan SNI 2002 rumusnya seperti ini. 1,13 mu M TB. Mu ini adalah koefisien gesek ya. M adalah bidang gesernya. TB adalah baut pratariknya untuk baut tarik ya. Ini ada di SNI tabel J31M. Nah, mu itu adalah 0,3. Ini adalah permukaannya bersih, tidak dicat ya, tidak dicat, cuman bersih saja. Kalau dia di blasting, dikasarkan, maka ini bisa naik 0,5. Nah, di sini karena bidang gesernya cuma 1, maka M-nya adalah 1 bidang geser. Ini kalau kita kalikan 1,13, 0,3, 1, M-nya 1, 17.600 adalah TB, itu ketemunya 5966,4. Nah, ini adalah kemampuan baut tipe gesek. Ini per baut ya, per baut. Tapi di sini masih N, masih PN. Nanti ini masih harus dikalikan reduksi lagi. Kalau kita lihat perumusan di SNI 2015, rumusnya adalah VN itu sama dengan RN sama dengan mu DU HF TB NS. Ini sebetulnya dengan rumus yang 2002 ini sebenarnya sama ini ya. Ini adalah DU 1,13, mu adalah koefisien gesek, M adalah bidang geser, TB adalah pratariknya baut tipe gesek ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ya sama. Ini adalah
0,3, ini koefisien geseknya, ini adalah DU-nya 1,13, ini adalah HF-nya. HF ini diambil 1 karena dia tidak ada plat pengisi. Kalau ada plat pengisi nanti ada angkanya tersendiri, silahkan dilihat di SNI. Kemudian kalau NS ini adalah bidang geser, bidang gesernya tetap ada 1 ya. Kalau di 2002 namanya M. Kalau di sini 2015 dia NS, ini angkanya 1. Kalau dihitung dia ketemu 5966. Ini harus dikalikan faktor reduksi. Nah, kebetulan faktor reduksinya di sini adalah 1. Kenapa 1? Karena di sini untuk lubangnya pendek. Kalau lubangnya nanti lubang oval itu bisa 0,85 itu kalau nggak salah ya. Bisa dilihat di SNI. Kalau dia normal atau lubang biasa bulat ya, dia V-nya 1. Kemudian HF-nya tadi sudah ya, tanpa plat pengisi 1, angkanya ketemu sekian. Nah, ini adalah kemampuan satu baut tipe gesek. Nanti kita bandingkan dengan yang terjadi. Nah, ini kalau misalkan mu-nya 0,5 itu dia dibersihkan tapi di blasting. Jadi dia permukaannya kasar tanpa cat ya. Nah, tadi soal yang ini kita anggap aja dia tidak di blasting tapi dibersihkan saja. Maka kita ambil mu-nya 0,3. Berikutnya kita lihat kemampuan tariknya baut 22 ini ya. Ini kemampuan tarik baut 22 ini adalah RU tariknya adalah VFNT kali luas baut. V-nya 0,75, FNT dari tabel J3 ya. Kita lihat AB-nya adalah luas baut, sudah kita hitung. Ketemunya 17.670 kg. Kalau dua baut dia ketemu 35 ya. Jadi ini kan satu baut, kalau dua baut 35.340. Sehingga RU tarik, kemampuan tariknya baut itu jauh lebih besar dari TU yang kita hitung tadi. TU yang terjadi ya, TU yang terjadi cuma 18.000. Jadi dia masih jauh lebih besar RU tariknya. Sehingga ini oke. Nah, ini baru tariknya. Karena dia kombinasi tarik dan geser, maka gesernya harus direduksi. Reduksinya adalah dengan KS. KS ini rumusnya seperti ini. Ini sudah mengikuti SNI 2015. D tetap ya, ini DU ini tetap 1,13 seperti yang tadi. Ini di sini D-nya ya 1,13 ini. Nah, N-nya 2. N-nya 2 karena ini baut yang menerima tarik ini adalah 2, atas dan bawah. Tadi kan sudah saya katakan yang ini itu kombinasi tarik geser, yang bawah tekan geser. Jadi yang dimasukkan N di sini adalah tarik geser, ini N-nya 2. Kemudian TU ini tadi ketemu 18.750, ini juga sudah 2 baut ya. Sudah 2 baut. Jadi nanti kita masukkan angkanya 18.750 ketemu 0,53. Jadi ini adalah faktor reduksi kemampuan geser baut. Nanti kita kalikan. Angka ini nanti kita kalikan. Nah, sehingga V sisanya ini adalah V dikalikan VN dikalikan KS. V-nya 1, VN-nya tadi ketemu 5966,4 ya. Nanti ini dikalikan reduksi tadi, dikalikan reduksinya ketemu 3.162 kilo. Nah, sedangkan baut geser yang terjadi itu 10.000 dibagi 6. Kalau misalkan gaya gesernya adalah 10.000 dibagi 6, maka dia ketemu 1667,7 kg. Dia masih lebih kecil ya daripada V sisa. Jadi ini masih oke. Ini kalau kita bagi rata ya 10.000. Nah, demikian para mahasiswa untuk sambungan balok kolom dengan baut tipe gesek, di mana kita mengontrol
jumlah baut dan diameter baut yang telah terpasang pada perhitungan geser tumpu pada pembahasan sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari, dimengerti, dan jangan lupa di subscribe.